saya bisa membersamai ibu dan bapak sekalian dalam keadaan yang sangat menyenangkan, keadaan yang penuh bahagia, keadaan yang membuat hari ini merupakan hari yang dinanti-nantikan. Padahal di bukunya sudah lama, tapi setiap hari itu menanti tanggal 23 Desember. Apa yang dinantikan? Bertemu dengan orang-orang baik. Masya Allah. Ibu dan bapak yang kami muliakan, yang kami hormati, ahlan wa sahlan. Di majelis yang mulia ini izinkan saya untuk menjadi bagian dari kebaikan pada hari ini. Bukan berniat untuk menggurui ibu, karena gurunya baru 10 tahun. Ada ibu di sini yang mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun. Insya Allah diniatkan saya pada hari ini untuk berbagi, karena hadis Rasulullah SAW menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang mulia di antara kalian, yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Mengapa harus mengajarkannya? Karena dengan cara mengajarkanlah kita nanti bisa mendapatkan kebaikan yang bertambah. Ingatkan kembali, termasuk pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah. Tema kita hari ini, ibu dan bapak, terkait dengan rumahku surga. Ada yang sudah merasakan rumah sebagai surga? Insya Allah. Ada yang belum merasakan? Mungkin ada, tapi insya Allah yang kami di sini semua adalah orang-orang yang merasakan nikmatnya hidup di rumah tangga, di rumah seperti di surga. Kenapa bisa di rumah diibaratkan sebagaimana nikmatnya surga itu? Karena memang di rumah tempat bertemunya kita dengan apa yang kita harapkan selama ini. Apa itu diantaranya? Keamanan, kenyamanan, kedamaian. Insya Allah. Tapi sebelum kita membahas materi, izinkan saya untuk menyapa dulu. Barangkali di sini ibu ada angkatan kelahiran 50, boleh angkat tangan? Masya Allah, angkatan 50 ada berapa, boleh angkat tangan? 1, 2, Masya Allah. Ada yang belakang angkatan 50? 1950 ada, Masya Allah. Ada 4, ada 5, ada 6. Ada 100 kurangi 95. Masya Allah. Ada di sini yang angkatan 60? Maaf laimannya, angkatan 60. Masya Allah. Angkatan 60 Anda. Ada yang angkatan 70? 70. Masya Allah. 67, angkatan 60 ya. Rentangnya 60 sampai 69. Di sini yang angkatan 70, tahu sudah? 80. 1, 2, 3, 1000 orang dikurangi 900. Ini angkatan yang agak lebih muda. Angkatan 90. Masya Allah, angkatan 90 ada. Angkatan 90 terasa lebih segar dan semangatnya. Alhamdulillah. Ibu dan bapak, kalau saya bertanya kepada angkatan 60, angkatan 50, angkatan 50 sekarang lebih kurang, berarti sudah memasuki usia 70. Kalau purna bakti berarti sudah lebih 10 tahun kurang lebih ya dari purna bakti. Apa yang ibu rasakan sekarang di usia 70? Atau melihat dunia ini, apa yang ibu sekarang lihat dari dunia ini? Sehat alhamdulillah. Kalau ditanya doa apa yang paling disampaikan oleh ibu-ibu angkatan 70 biasanya? Masya Allah ya. Kemungkinan ibu ya, kemungkinan yang paling banyak doa disampaikan kata doa 50-an itu adalah, atau 60-an bisa jadi. Ada ya Allah biha
Ya Allah bina, ya Allah bersedia. Ada ibu yang berdoa ingin jalan-jalan ke Eropa? Masih ada angkatan 50? Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ada yang berdoa mudah-mudahan kalau belum ibadah haji ingin berangkat? Dan mungkin juga doa yang sering ibu sampaikan adalah mendoakan anak, suami atau mungkin istri walaupun mungkin sudah meninggalkan lebih dulu, mendoakan cucu supaya cucu lebih sukses dari ibu dan bapak, insya Allah. Soleh dan solehah, tantana dari ibunya yang utama. Akan naik sekarang, angkatan 60. Ini persiapan purnama ini ya. Oh, sudah. Tanggul awal mungkin, tanggul akhir mungkin persiapan beberapa tahun lagi. Insya Allah. Purnabakti, doanya mungkin sama dengan angkatan 50. Sama. Ya Allah bina, ya Allah bina. Ini bahasa Allah bina, Masya Allah. Sekarang angkat kekinian, angkatan 70. Biasanya doanya apa ya angkatan 70? Punya cucu, Masya Allah. Biasanya angkatan 70 sudah ada putra putrinya yang baru kuliah mungkin, atau baru menikah bisa jadi. Sehingga doanya ingin punya cucu. Sedang di atas kalian mungkin ibunya paling sebagai kepala seksi, mungkin kepala dinas, pengawas dan lain-lain seterusnya. Ada perbedaan setiap angkatan. Angkatan 80, nah ini masa sekarang-sekarangnya. Kalau dikali angkatan 80 sedang apa sekarang? Sedang asik-asiknya itu ya, menjadi seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, pemimpin sebuah layanan lembaga pendidikan atau tempat-tempat di mana pengabdian dilakukan. Angkatan 90, apa yang paling sering didoakan ibu? Dalam usia mungkin baru 30-an itu ya, angkatan 90. 35 pas mungkin ya, kalau sekarang 35 tahun. Mungkin di antara tahun demi tahun 50, 60 sampai 90, kira-kira yang paling memiliki kemungkinan jiwanya sedang tidak tenang di angkatan berapa kemungkinan? 40. Apa yang membuat angkatan 60 atau 80 merasa tidak tenang? Oh mungkin angkatan 50 juga sama mungkin ya, tapi agak tenangnya mungkin agak berbeda. Kekhawatirannya setiap tahun agak berbeda. Angkatan 90 agak kurang tenangnya mungkin karena masalah karir. Masalah karir mungkin belum punya keturunan, bisa jadi belum punya pasangan, ada juga belum punya ini, belum punya itu, lihat di medsos, lihat ini, lihat itu, sudah ini, sudah itu, aku mah apaan tuh? Kalau angkatan 50 mah nampaknya sudah lebih berdamai dengan dunia ini. Siapa ini? Apalagi aku ibu kurang cukup 60 tahun dengan dunia. Insya Allah dicukupkan dengan Allah. Baik, alhamdulillah. Ibu dan bapak sekalian, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Indonesia, ibu Indonesia, kita hidup di negara apa? Indonesia. Ada dua yang membuat kita akan khawatir sebenarnya. Pertama, bahwa negara kita Indonesia itu oleh para ahli geologi, geografi disebut yang kita belajar dari SMP, negara kita itu adalah wilayah yang dilintasi oleh ring of fire. Apa itu? Cincin api. Ada lebih kurang 127 apa itu namanya? Gunung berapi di negara kita. Dan satu yang ada di Cianjur, Gunung Gede. Beberapa bulan yang lalu Gunung Gede
kemudian sudah mulai agak riak-riak. Sudah mulai agak. Bayangkan Ibu, 127 gunung berapi aktif dari total lebih kurang 500 gunung berapi Indonesia. Akibatnya apa Ibu? Yang kita rasakan beberapa tahun yang lalu di Cugenang, di antaranya ada Sasaran. Sehingga negara kita Indonesia itu sekarang sedang di bawah bayang-bayang ancaman bencana fisik. Bencana fisik. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang sedang diuji oleh Allah mendapatkan kesabaran yang berlipat ganda. Kita diuji beberapa tahun yang lalu, kemudian diuji tempat yang lain. Itu merupakan potensi adanya bencana fisik. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, kita punya juga potensi bencana fisik. Bencana non fisik apa itu? Nah ini data ya, saudara bangsa. Tahun 2024 negara kita dilaporkan dulu ada banyak sekali peristiwa yang menyayat hati. Perceraian, berpisahnya dua insan dalam sebuah ikatan keluarga, rumah tangga, yang akhirnya bercerai. Lebih kurang ada 394.000 lebih perceraian di Indonesia. Itu yang tercatat. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat bisa jadi lebih banyak. Artinya Ibu, saat Ibu tenang di sini, duduk nyaman di sini mungkin, dan pasti ada orang lain, baik berjumlah 1.000 orang per hari. Satu hari, 1 tahun 365 hari. Berarti kalau jumlahnya 394.000, berarti dalam satu hari lebih kurang ada 1.000 perceraian. Jadi saat Ibu di sini tenang, alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah. Mungkin di luar sana sedang ada yang bingung, suami sedang bingung. Aduh, istriku bagaimana? Anakku seperti apa nanti? Si istri juga sedang bingung statusku menjadi seorang janda. Bagaimana nanti menghidupi anak-anak? Bagaimana nanti bertanggung jawab pada orang tua? Sang ayah bisa jadi atau sang ibu merasa gagal mungkin mendidik anak sehingga terjadilah perceraian. Begitu banyak keresahan rasa sakit yang sekarang dilanda, yang melanda orang-orang di Indonesia. Dan di antara jumlah itu 300.000-nya ternyata perceraian itu diajukan oleh siapa? Oleh seorang perempuan. Pertanyaan saya kepada Ibu yang muda yang tua, kenapa? Soalnya, ya soalnya ini, soalnya itu banyak sekali. Baik, jadi memang Ibu dan Bapak sekalian, perceraian di Indonesia itu banyak penyebabnya. Di antara yang menyebabkan paling banyak adalah karena adanya perselisihan atau pertengkaran yang tidak selesai. Hari ini bertemu bertengkar, pagi, siang bertemu bertengkar, malam bertemu bertengkar, besok baiknya sedikit, sorenya sudah bertengkar. Gara-garanya apa Ibu? Di Cianjur ternyata penyebab utamanya adalah judi online dan pinjaman online. Itu di Cianjur. Itu yang pertama. Yang kedua, apa penyebabnya? Masalah finansial. Apa maksudnya itu masalah finansial? Bukan tidak punya uang Ibu,
kemampuan dalam mengelola uang. Apakah yang terlibat judi online atau pinjam online itu tidak punya uang? Kemungkinan punya uang, tetapi pengelolaan uangnya tidak tepat, tidak sesuai. Yang ketiga, akibat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, apakah itu berkaitan dengan fisik atau berkaitan dengan mental. Yang keempat, perselingkuhan, ada pihak keempat. Sekarang bisa ya, bukan cinta segitiga sekarang, cinta segilima bisa jadi. Fenomenanya sekarang sudah membuat hati kita miris, ibu dan bapak sekalian. Yang kelima, ada digital. Siapa yang lebih banyak buka Facebook dibandingkan dengan buka obrolan dengan suami? Siapa yang lebih banyak curhatnya di status dibandingkan dengan curhat bersama istri? Ini masalah digital. Hampir semua HP sekarang ada Instagram. Angkatan 50 ada Instagram? Oh enggak ada. Angkatan 80 mungkin paling banyak, 90, 70. Ada TikTok dan seterusnya. Kemudian apa lagi yang menyebabkan? Ada yang disebut dengan kelelahan emosional. Ketemu setiap hari, tetapi terasa lelah. Kenapa bisa demikian? Banyak juga penyebab faktor. Ya, ada penyebab-penyebab yang menyebabkan kita merasa lelah. Padahal pendidikan anak-anak kita itu tahun angkatan 80, 90 itu pada tinggi. Tetapi kenapa lelah emosional lebih tinggi dibandingkan dengan angkatan 50? Karena memang kehidupannya sudah berbeda. Dan ini menjadi salah satu di antara ancaman adanya kelelahan emosional. Jadi hubungan rumah tangga kita di Indonesia itu ternyata bukan lagi masalah cinta-cintaan. Cintanya cinta, tapi karena lelah emosional, cintanya jadi agak berubah. Nah, apa penyebabnya selain itu? Jadi memang ada yang disebut dengan gaya atau tipe komunikasi pasangan. Ibu kalau ngobrol dengan pasangan gayanya bagaimana? Biasa. Ada 3 tipe pasangan dalam berkomunikasi. Pertama, tipenya itu adalah minta kabur. Apa ibu? Minta kabur. Jadi biasanya karena menikah itu kan kita memang ada keinginan dan kebutuhan, betul ibu? Wajar dong kalau ibu meminta pada suami dibeliin mobil. Bapak mohon resikonya jangan sekian, naikin dong jadi 2 digit. Ada permintaan. Permintaan itu adalah gaya komunikasi seorang suami atau istri kepada pasangannya. Tapi juga ada komunikasi yang tidak selesai dengan cara menghindar. Karena ibu memintanya, resikonya 2 digit, sementara bapak itu memang hanya ada 1 digit. Kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan itu adalah satunya dalam korupsi. Tetapi bagi yang tidak mau melakukan bisa jadi menghindar. Ketemu sama ibu mah pasti akan itu lagi. Makanya ibu sekarang banyak suami-suami yang pergi mancing ke mana? Ke Cilata. Kalau di Cianjur ke Cilata. Sedikit ada masalah dengan istri, dia gak mau meladeni. Kenapa? Sudah capek. Karena memang tidak layak untuk diladeni ibu. Lainnya apa didengarkan. Tapi terlalu sering kadang jadi musuh. Apa yang dilakukan? Menghindar.
Yang menghindar itu bapak-bapak bukan hanya kita. Sayyidina Ali radhiyallahu juga sama pernah. Suatu ketika Sayyidina Ali bertengkar dengan Fatimah radhiyallahu karena mungkin sedang tidak stabil. Sayyidina Ali akhirnya menghindar. Tapi Sayyidina Ali menghindarnya kemana ibu? Ke masjid. Bukan masjid karena nggak ada kolam waktu itu. Ada kolam bukan? Tidak ada silakan di sana. Pergi ke masjid beberapa saat, beberapa waktu. Kemudian Rasulullah datang kemudian bertanya, wahai putriku, kemana suamimu? Sedang pergi keluar, dicarilah kemudian ditemukan di masjid. Kata Rasulullah kembali. Untung menghindarnya ke masjid. Kira-kira kalau modalnya sahabat, kalau ke masjid ngapain ibu? Pasti sholat, pasti zikir, pasti melakukan aktivitas ibadah yang lain. Masya Allah. Pertanyaan kemudian, apakah setelah menghindar itu selesai masalah? Pokoknya mau pergi dulu, mau tenang dulu, mengamankan dulu, pulang ke rumah, senyum-senyum, tapi dibahas gak masalah. Kalau dibahas itu baik, tapi kalau dibiarkan, udah aja nggak usah dibahas lagi, udah aku tenang aja, udah kita pasang aja. Kelihatan baik, tetapi komunikasi yang seperti itu apakah menjadi baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Ada sesuatu yang tidak selesai. Suatu saat jika itu ada pemantik lagi, maka kemungkinan nanti akan muncul meledak. Itu yang pertama. Ada yang menuntut, ada yang menghindar. Yang kedua, ada yang disebut dengan perang dingin. Kalau istilah sekarang ada silent treatment. Pulang dari kantor, buka pintu, assalamualaikum. Istri juga sama, suami pulang, waalaikumsalam. Bertahan sampai bertahun-tahun. Dan ternyata kasus yang terakhir untuk meledaknya sudah beberapa tahun. Silent treatment. Kenapa bisa silent treatment? Nggak ada komunikasi yang terbuka. Kalau saya tanya ke ibu-ibu, lebih enak silent treatment, lebih enak di mana nih? Enak banget Bu. Tapi kalau dibandingkan antara silent treatment dengan kita berkomunikasi meskipun mungkin agak sakit, lebih enak di komunikasi. Silent treatment itu seperti bom waktu. Nanti juga akan dibahas gaya komunikasi. Ini gaya komunikasi yang pasangan, nanti gaya komunikasi keluar emosi. Dan tipe yang ketiga adalah tipe mutual. Artinya ibu kalau ada masalah diceritakan ke suami mendengarkan, bapak punya masalah diceritakan ke istri, ada mutual, ada hubungan yang baik. Tetapi memang tantangannya lumayan besar yang belum bisa komunikasi seperti itu. Hal ini berkaitan dengan tipe pengelolaan emosi. Ada tipe yang pertama itu, kalau ibu lagi kesel sama suami, biasanya ibu melakukan apa? Diam. Ada yang langsung nyolot ke suami. Mungkin ada. Ada yang dilupakan. Tipe yang pertama, pada saat ibu mengalami sesuatu yang tidak baik berkaitan dengan hubungan keluarga, rumah tangga, suami atau dengan anak. Tipe yang pertama itu disebut dengan tipe represi. Apa tipe represi itu? Jadi ibu kalau ada masalah dengan pasangan, gak disampaikan kepada pasangan. Apa ibu lakukan? Diam. Diam saja. Aku terima suamiku apa adanya. Padahal kesel.
Hayo, 10 tahun menikah, gitu-gitu saja. Anduk disimpan masih aja. Akibatnya apa Bu? Memang baik, tidak ada gejolak. Suami istri baik kelihatannya karena tidak ada gejolak, tidak ada. Ya gimana mau bertengkar karena komunikasi? Belum, karena memang disimpan saja. Represif ditekan. Satu pihak baik, siapa yang baik? Pasangan yang tidak diceritakan atau suami yang tidak mendengarkan cerita. Tapi ada yang tidak baik. Siapa itu? Yang menahan karena tidak tersadar. Kalau istilah seperti kalau aku masak pakai presto, ditahan berlama-lama 1 jam, 2 jam, tutung gitu. Pasti tutup. Yang kedua pasti apa? Kalau ibu buka langsung, gak sedikit-sedikit kan ada tekniknya. Apa yang terjadi? Begitu pula tipe komunikasi yang pertanyaan represif ditahan dan disampaikan. Satu masa istriku sabarnya, masya Allah. Suamiku sabarnya luar biasa. Dia apa-apain sama aku, diam aja. Kelihatan baik. Tapi pada satu saat, jika kondisi sedang tidak stabil, yang muncul adalah kalau meledak apa yang terjadi? Ada tipe yang kedua, disebut dengan ekspresi. Meledak, memang ekspresi itu bagus bagi yang meledak. Jadi luar, tetapi siapa yang dirugikan itu? Pasangan. Kenapa ini? Menerima ledakan itu dimarahi, disebut tidak baik, disebut begini, kurang ini, kurang itu. Gimana sih gak tanggung jawab, gak punya perhatian? Aku pulang kerja kok dibeginikan, mana perhatian? Pulang kerja harapannya turun dari mobil, dibuka pintu, ada istri yang menyambut dengan sukacita. Masya Allah, suamiku sudah kembali. Hati yang sedang panas, pikiran sedang panas karena gagal bertransaksi atau pekerjaan sedang banyak-banyaknya. Tapi tiba-tiba kita sedang menyiapkan hati dari pekerjaan sampai ibu. Waktu kami bekerja dari Bandung, Sukabumi, Cianjur, pulang ke rumah, macet-macetan di Cipanas, di Puncak, ini terbayangkan dia adalah pulang ke rumah dapat penghargaan. Tapi ternyata pas buka pintu rumah acak-acakan, istrinya dianggap gimana sih? Aku capek-capek atau nggak bisa urus di rumah. Padahal punya anak 3 masih pada bayi, berharapnya rapi. Impossible ya Bu. Yang ini, saudara biasa punya 2 putra 2 putri. Sekarang sedang memberikan kasih. Saya tidak banyak berharap kepada istri untuk pada saat pulang kerja begitu sangat dimuliakan, diberikan dan seterusnya. Apa ada juga sudah alhamdulillah. Kenapa pada saat melihat seorang anak tidak nangis, cukup senyum pikulan, cukup tenang begitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba langsung datang, ibu represif menyampaikan, sudah mah, aku udah capek di rumah ngurus anak. Sekarang kamu pulang gak bawa apa-apa, gimana sih? Loh, aku juga kan keluar sudah melakukan apa-apa. Kamu hargai aku. Muncul lagi saudara. Dan ada yang ketiga disebut dengan rilis. Bukan rilis. Apa rilis itu artinya itu? Ketinggian gua. Dikomunikasikan, dibicarakan. Ada cara untuk bisa kita merilis. Dan ibu sudah banyak melakukan. Ibu bapak sudah terbiasa. Apa yang pertama kali dilakukan pada saat anak melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan biasanya? Apa yang kulakukan?
istighfar malah marah-marah. Dibalikin marah-marah. Astagfirullah, ya Allah, istri saya kok begini. Kita marahin. Berarti rilisnya kurang efektif. Ada metode yang untuk bisa merilis. Jadi disebutnya itu ibu, ada yang disebutkan teknik jeda. Disebut teknik jeda. Jadi yang ibu lakukan dan bapak lakukan setiap hari pada saat mendapati pasangannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sedang berupaya untuk melakukan rilis sebetulnya, sudah terbiasa. Dan di negara kita ini Indonesia, mayoritas muslim, alhamdulillah, sudah mulai dari kecil diajarkan untuk beristighfar. Jadi nampaknya insya Allah sudah bersih dari dalam Allah ini. Hibsa istighfar. Kurang kuat istighfar, lebih kuat juga istighfar. Ya, kurang ini keren istighfar. Jadi ada teknik yang sudah ibu lakukan, tetapi biasanya memang teknik ini juga bisa kita lakukan dalam keseharian. Kalau saya melihat pola ibu-ibu dan para pekerja, terutama bapak-bapak, kemungkinan untuk bisa merilis itu hanya beberapa kesempatan saja. Apalagi yang punya anak dan mendidik anak dari pagi sampai malam. Hanya ada 2 momen. Pertama, momennya kapan? Sebelum tidur. Kalau anak-anak belum tidur nggak tenang kan? Ya. Dan sebelum anak bangun, hanya 2 momen itu. Selebihnya kemungkinan ibu-ibu sulit untuk berhubungan. Ya. Kenapa momen ini penting? Jadi terkadang karena kita selalu melihat meskipun itu anggota keluarga kita, kadang kita juga suka lupa terhadap diri kita sendiri. Bahwa itu juga butuh namanya me time sekarang udah disebut. Ibu pada kemana? Ibu mau kemana? Mau me time atau me time? Sini aja. Bu mau kemana? Mau refresh? Mau healing? Kemana? Enggak usah ngeluarin uang mahal. Ibu bapak sekalian, insya Allah ya kita akan mencoba untuk melakukan rilis emosi. Rilis emosi, bagaimana mengatur emosi, ada caranya. Kita menyebutnya dengan istilah heart purification. Apa itu? Penjernihan hati. Jadi komunikasi kita yang tidak lancar pada pasangan, ibu yang mengeluh pada pasangan, ibu yang selalu bertengkar kepada pasangan, ibu yang selalu berkonflik dengan teman kerja, punya kemungkinan hatinya sedang tidak baik-baik saja. Mengapa anak muda sekarang mudah sekali cemas? Karena memang banyak distraksinya, cemas melihat karir orang lain dan seterusnya. Jadi ada yang disebut dengan heart purification. Artinya itu, kita mengajak diri kita untuk melihat kepada diri lebih mendalam dan mencoba untuk menjernihkan hati. Ada 3 ibu tahapannya. Apa yang pertama? Rilis negatif emosi. Saya paham, ibu-ibu yang datang ke sini mungkin bawa masalah. Ada yang datang ke sini tanpa bawa masalah? Masalah apa yang dibawa? Masalah ada yang dibawa ke sini dengan masalah hutang piutang? Ada yang datang ke sini dengan masalah punya hubungan yang belum selesai dengan anak? Mungkin ada. Ada yang datang ke sini punya masalah dengan tetangga? Ada yang masalah dengan suami? Ibu datang ke sini dengan damai atau dengan tidak damai? Sehingga dengan suami juga bertanya tadi, ibu mau kemana? Pengajian bagus. Sok kaji, supaya stabil. Jadi memang ini berkaitan juga
proses pembersihan diri. Ya. Yang pertama kita melakukan rilis emosi. Jadi ibu, mengapa selama ini kemungkinan komunikasi kita dengan pasangan tidak selesai? Karena kita masih menyimpan luka-luka yang ada dalam pikiran kita, hati kita, yang dipersepsikan dengan seterusnya. Ada banyak yang belum selesai dengan pasangan kita. Ada banyak yang belum tersampaikan kepada pasangan kita. Yang kedua, apa yang disebut dengan taking it. Jadi, ibu punya masalah, diriliskan, kemudian kita masukkan hal-hal yang lain. Dan yang keempat, yang ketiga, prosesnya adalah setelah tadi kita melakukan rilis emosi, taking input, dan yang ketiga adalah get solution. Itu tadi pertanyaannya ibu, kenapa kita sudah istighfar tapi masalah tidak selesai? Karena kita tidak melakukan proses yang kedua, yang ketiga, taking input dan get solution. Istighfar betul, pasti sudah jaminan dari Allah. Tapi istighfarnya kadang kita istighfarnya harus istighfari lagi, ya. Istighfar tapi nggak selesai, kenapa? Nanti istighfarnya harus diistighfarkan kembali. Nanti istighfarnya harus direnungkan kembali. Saya istighfar setiap hari 1000, tapi kok perasaan ya selesai masalah. Mungkin istighfarnya sih bagus, mungkin begitu ibu. Ada pernah murid bertanya, lulus 30 juz dari mantua bertanya, Pak, saya sudah habis 30 juz, tapi pagi saya nggak pernah. Kenapa Pak? Mungkin baca Al-Qurannya. Walaupun sudah habis 30 juz. Artinya ibu memang rilis emosi sifat itu harus dengan penghayatan. Astagfirullah. Astagfirullah. Mari kita coba Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba merilis emosi kita, mentransfer energi kita. Dari awalnya mungkin posisinya sedang tidak baik, mudah-mudahan melalui rilis emosi ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mohon izin kepada ibu sekalian untuk duduk santai, duduk rileks, duduknya boleh sila, duduknya boleh menyesuaikan saja, yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Alat tulis boleh disimpan dulu. Kita akan coba melaksanakan rilis emosi. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Sudah siap ibu yang di belakang? Sudah teteh sudah siap? Ibu dan bapak yang dirahmati Allah yang kami muliakan, rilis emosi itu sebetulnya sudah ibu lakukan seperti malam. Mengapa tahajud itu momen yang paling tepat kalau kita menulis emosi? Karena memang pada saat itu ibu mendapatkan ketenangan, ketentraman. Itulah mengapa kalau kita bertemu orang yang rajin tahajud bacanya betul. Masalah banyak dibawa ke tahajud. Hampir tidak ada masalah. Kelihatannya itu baik-baik saja, bahkan dipinjami saja. Dia datangi, pinjam uang ini padahal nggak ada uang. Nanti kelihatannya tenang saja. Dan mengapa juga sampai ada sahabat Rasul belum meninggal, begitunya sudah mendapatkan kabar bahwa dia adalah orang yang mendapatkan surga paling baik di antara. Gara-gara apa itu? Sebelum tidur melakukan rilis emosi. Apa yang dilakukan? Sebelum tidur sudah wudu, apa yang dilakukan? Menyampaikan permintaan maaf kepada Allah, kemudian melakukan proses memaafkan kepada orang yang pada hari itu pernah melakukan kesalahan kepada dia. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat itu menjadi relax, menjadi tenang. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, kalau ibu berdoa kepada Allah itu sambil teriak-teriak atau Allah,
Jadi insya Allah proses ini kita jalankan dengan tenang. Ibu jalankan dengan kesadaran, ibu jalankan dengan kebaikan. Nanti yang muncul adalah tindakan ini. Baik, ibu silakan disesuaikan kembali, duduk di relax, duduk tenang. Boleh menyimpan alat komunikasi ataupun alat-alat yang lain. Mari kita, boleh nanti ibu untuk memejamkan mata terlebih dahulu sambil duduk relax. Kalau dia memejamkan mata tidak menjadi masalah karena mungkin ada anak di depannya untuk memejamkan pas bersalah kemana. Sesuai kata silakan. Ibu tidak perlu terpengaruh oleh orang lain yang menangis. Kalau memang perlu menangis. Kalau yang menangis, Ustaz Nabi akan saja. Asal jadi surga mau menangis ini. Tidak perlu menangis. Tapi kalau mau menangis, ya silakan besok. Baik ibu sekalian, silakan relax. Boleh tangannya di seperti ini kami silakan. Boleh sampai ke pundak silakan. Boleh di depan jantung silakan, depan dada silakan. Kalau tidak menjadi masalah, kita akan mencoba. Insya Allah melakukan jadi satu. Boleh matanya tertutup, bagian berkanan tertutup saya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan ibu bersama-sama kita berkumpul di sini untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang tenang, yang memberikan kepada lingkungan, kepada keluarga kita pribadi yang baik. Silakan ibu usap-usap bahunya, rasakan ketenangan yang ibu saat ini rasakan, semakin tenang. Kemudian ibu silakan tarik nafas dalam, keluarkan. Silakan tarik nafas kembali yang dalam, keluarkan. Sampaikan dalam hati ibu, relax, saya tenang, saya relax. Saya sekarang berada dalam ketenangan luar biasa, alhamdulillah. Saya berada dalam kondisi yang sangat santai. Oleh ibu usap-usap kembali. Kemudian sekarang kita minta izin kepada Allah. Wahai Allah, izinkan hari ini saya ingin menyampaikan diri, memasrahkan diri kepada Engkau. Bimbing wahai Allah kepada hamba untuk menyampaikan rasa sakit yang saat ini saya alami. Ya Allah, saya minta bimbing hati ini, pikiran untuk tenang, untuk bisa melihat ke dalam diri kita, diri masing-masing, bahwa kita adalah orang yang baik. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah, hamba telah kuat menjalani kehidupan hari ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menguatkan hamba sebagai seorang istri, hamba sebagai seorang suami yang menjalani kehidupan yang tidak mudah. Terima kasih ya Allah, telah menguatkan hati ini menghadapi anak-anak kami yang kadang membuat kesalahan. Terima kasih ya Allah, sudah menghadirkan suami kami yang kadang membuat kami juga merasa sakit. Izinkan hari ini ya Allah kepada hamba untuk mengakui bahwa hamba mungkin pernah merasakan sombong, mungkin hamba pernah merasa diri lebih baik dibandingkan suami. Ya Allah. Mungkin juga pernah merasa diri tidak bisa melakukan apa-apa, tidak berdaya. Pernah juga mungkin ibu merasa bahwa ada rasa kesal yang tidak pernah tersampaikan kepada suami. Ada rasa kesal yang tidak tersampaikan juga kepada istri. Mungkin ada sekarang ibu rasakan.
tidak enak, tidak suka, mungkin marah. Saat ini mungkin ibu marah. Mungkin ibu marah pada seseorang yang belum tahu, dan kita belum sempat untuk menyampaikan rasa marah kita kepada orang tersebut. Minta izin ya Allah, hilangkan dalam diri kami perasaan dengki kepada orang, kepada tetangga, kepada pribadi, pada orang yang selama ini saya harusnya disayangi, tapi saya pernah sakit. Bimbing hamba ya Allah. Sekarang ibu coba hadirkan dalam bayangan ibu sosok yang pernah ibu merasa kesal kepadanya. Hadirkan dalam pikiran ibu suami ibu atau istri bapak. Mungkin ada kekesalan yang ingin disampaikan kepada suami ibu, kepada suami ibu. Pasangan ibu datang sekarang dalam pikiran ibu, kemudian tersenyum, ingin menyapa ibu, ingin menyapa bapak. Kemudian ibu seolah-olah pernah sakit hati kepada pasangan. Ayah mungkin pernah sakit hati kepada ibu, atau ibu pernah menyakiti hati mungkin anaknya, atau anak mungkin pernah disakiti oleh orang tua. Mungkin ada perasaan. Sekarang hadirkan orang tersebut di hadapan ibu semua. Kemudian jika ada kesempatan, sampaikan di hadapan mereka apa yang ingin ibu sampaikan kepada orang tersebut. Hadirkan orang-orang terkasih tersebut. Kemudian kalau pernah ada rasa tidak nyaman, tidak enak kepada pasangan ibu, sampaikan. Kalau ada suami ibu, sampaikan. Bapak, mungkin saya pernah marah, saya masih kesal dengan bapak. Mungkin bapak sampaikan kepada ibu tersebut, saya pun sama pernah membuat diri tidak nyaman, mungkin kesal sama bapak. Sampaikan. Mungkin pasangan ibu sekarang belum tersenyum bisa jadi. Mungkin pasangan ibu belum tersenyum. Tapi ibu ingin menyampaikan seluruhnya, wahai suamiku, kenapa? Wahai istriku, kenapa? Saya marah, saya sedih, saya tidak suka, saya tidak enak, saya tidak nyaman, saya pernah kesal. Sampaikan. Kemudian pasangan ibu tiba-tiba tersenyum melihat ibu, kemudian tiba-tiba berkata, wahai istriku, wahai suamiku, hari ini telah aku maafkan kepadamu. Hari ini telah aku ridho kepada engkau. Hari ini engkau telah bersih dan engkau telah menyampaikan permohonan maaf di hadapan. Hari ini engkau akan melihat suamimu yang lebih baik, dan engkau akan menjadi orang yang lebih baik. Ibu telah menyampaikan kekesalan. Kemudian ibu meminta izin kepada Allah, ya Allah, angkat kekesalan ini. Wahai Allah, angkat dendam ini. Wahai Allah, angkat rasa sakit ini. Wahai Allah, jauhkan kembali rasa sakit ini. Jauhkan kembali rasa marah ini, rasa dendam ini. Jauhkan kekesalan hamba kepada suami hamba, kepada pasangan hamba. Angkat ya Allah, angkat. Hanya Engkau yang mampu untuk membantu kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian tiba-tiba suami ibu, pasangan ibu, anak ibu berjalan sambil tersenyum, kemudian melambaikan tangan, mengucapkan terima kasih. Terima kasih wahai istriku, wahai suami. Aku pergi dulu. Ibu saat ini ibu sudah meluapkan apa yang ibu sampaikan kepada pasangan. Kemudian
Kalau ibu tadi merasakan sesuatu yang tidak baik, berkonflik dengan pasangan, kemudian ibu coba ambil hikmah. Apa kira-kira hikmah yang bisa diambil dari masalah yang ibu atau ibu alami atau pasangan yang terjadi kepada ibu? Ambil hikmah dari kejadian yang mungkin membuat ibu merasa sakit, mungkin membuat ibu merasa tidak nyaman. Ambil hikmahnya sekarang. Mungkin pada saat melakukan kesalahan ini, ibu juga sebetulnya melakukan kesalahan kepada suami. Ambil hikmah. Silakan diambil hikmah dari kejadian yang pernah ibu alami, bahkan mungkin yang sedang kita alami. Kemudian ibu, bapak meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mohon bimbing hamba mulai hari ini untuk bisa berkomunikasi kepada suami dengan baik, untuk bisa mendidik anak dengan baik, untuk bisa hadir sebagai pasangan yang baik. Doa kepada Allah. Mudah-mudahan pengakuan kita yang kita rasakan Allah angkat, kemudian kita mengambil hikmah dari pelajaran yang tengah kita alami, kemudian Allah membimbing kita hari ini, hari besok menjadi pribadi yang lebih baik, sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik. Ibu silakan terus kembali, rasakan bahwa ibu sudah tenang, sudah nyaman, mendapatkan hal yang baru, hal yang baik. Ya mudah-mudahan ibu semua akan dibimbing oleh Allah, ibu senantiasa lebih baik. Kemudian ibu dalam hitungan ketiga, ibu boleh buka kembali mata, kemudian rasakan betapa nikmatnya, tenangnya kita melakukannya. 1, 2, 3, buka matanya, ibu rileks, ibu tenang. Silakan disampaikan kepada teman sampingnya, boleh berhadapan, boleh dipeluk, boleh dipeluk, ucapkan terima kasih, ucapkan terima kasih. Sudah menjadi teman yang baik, terima kasih sudah jauh-jauh, sudah berkumpul di sini. Ibu luar biasa punya teman-teman yang baik. Luar biasa. Boleh punya hadiah, boleh kasih hadiah. Saya ada bagian 1 gram emas. Ulang. Ibu-ibu yang berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit lebih lapang. Mudah-mudahan sedikit lebih lapang. Karena memang ibu akan bertemu lagi bisa jadi dengan masalah-masalah setelahnya. Besok bertemu lagi dengan masalah mungkin sama. Dan masalahnya baru selesai di ibu, belum di suami, atau di suami, belum di istri. Pulang dari sini, mudah-mudahan nanti ada kekuatan untuk bisa berkomunikasi. Ibu pulang dari sini, pulang datang ke rumah, kelihatannya lebih sering, luar biasa. Suamiku lebih baik, pada hari ini Bapak sekalian, sebagai penutup, insyaallah ada kata-kata mutiara yang kami susun bahwa ibu berbuat baik kepada suami bukan karena ibu mendapatkan perlakuan baik dari suami. Bapak berperilaku baik kepada istri bukan karena bapak diperlakukan baik oleh istri, tetapi karena ibu dan bapak
dituntut oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi orang yang baik. Sekali lagi ibu ya, ibu ramah, ibu baik, ibu ceria, bahkan mungkin ibu sedang sakit karena menghadapi keluarga, menghadapi teman, bukan karena ibu diperlakukan tidak baik oleh orang, tapi karena ibu memang dituntut untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang terbaik. Insya Allah mendoakan kami, saya pribadi, keluarga saya untuk menjadi keluarga yang baik. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam keadaan terbaik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ibu dan bapak yang akhirnya perlu kami sampaikan bahwa keluarga yang bahagia itu memang yang tidak ada masalah itu ya. Berarti adalah keluarga yang selalu dengan Al-Quran. Ada masalah tanya lagi ke Al-Quran. Ada masalah tanya lagi ke Al-Quran. Karena memang Al-Quran adalah salah satunya yang bisa membuat kita dan menjadi mutlak bagi diri kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dua poin utama yang bisa menerangi jiwa dan akhirnya ibu tenang. Luar biasa, alhamdulillah, membawa ketenangan kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, bahkan kepada masyarakat. Terima kasih. Kami undur pamit. Saya dan Rizakul Bahari, insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan dalam keadaan terbaik, emosi terbaik, dan menggembirakan berbagi terbaik kepada sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa materinya hari ini ya, mengandung bawang merah ya, mengandung bawang merah ya ibu-ibu ya. Rasanya ibu-ibu setelah pulang dari sini pengen langsung peluk suaminya sendiri kan? Iya. Baik, itu sekedar selingan saja ya. Ya suami juga gitu ya.